Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kita masih ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari saat kami beristirahat dan sebentar hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan dari pagi sampai malam hari nanti. Dan sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami, pujian dan penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sekali berdoa dan ucap syukur. Amin. Sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kita naikkan pujian sukacita surga. Sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah
Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Moses, kita naikkan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, haraplah adanya. Tuhan pasti sanggup, dan menyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, haraplah adanya. Tuhan pasti sanggup, dan menyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pasti sanggup, jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji syukur atas kasih setia Tuhan yang menopang dan memelihara kehidupan kami. Sehingga hari ini kami masih boleh menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini, supaya hidup kami senantiasa dinaungi oleh kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 demikian bunyinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Menetapkan di sini artinya adalah meneguhkan, tidak terombang-ambing, tidak tergelincir atau menyimpang ke kanan ke kiri. Dia bisa tetap teguh. Dan kemudian ditegaskan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Langkahnya tidak akan terhenti, karena Tuhan itu terus menopang tangannya. Bisa jatuh oleh karena ada banyak hambatan di dalam perjalanan hidup, tetapi dikatakan tidak sampai tergeletak, segera bangkit, bangun kembali dan meneruskan perjalanan hidupnya. Nah, di sini kita belajar catatannya adalah yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, langkahnya diteguhkan atau ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalaupun dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Dia bisa bangkit lagi oleh karena tangannya ditopang oleh Tuhan. Saudara-saudara, untuk lebih jelasnya saya mengajak kita untuk melihat kepada kisah tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yusuf putra Yakub. Yusuf seorang yang sebelumnya adalah seorang anak yang sangat dikasih oleh ayahnya lebih dari saudara-saudaranya. Hidupnya enak, menyenangkan, yang terbaik diberikan oleh ayahnya kepadanya. Tapi kemudian hidupnya berubah drastis. Boleh dikatakan jatuh sedemikian dalam. Bukan oleh karena dia jahat atau karena kesalahannya, bukan, tetapi oleh karena dia dibenci saudara-saudaranya yang kemudian bersekongkol untuk membuat hidupnya menderita. Dia kemudian dijual menjadi budak di Mesir. Dia bekerja di rumah seorang pengawal, pasukan pengawal raja, kepala pasukan pengawal raja yang bernama Potifar. Kita kenal kisah itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di sana Tuhan menyertai Yusuf. Setiap usaha yang dilakukannya berhasil. Dia dipercaya oleh tuannya. Dan tuannya bahkan diberkati oleh karena keberadaan Yusuf. Kenyataan kemudian menjadi lebih buruk bagi Yusuf ketika dia difitnah oleh istri Potifar. Boleh dikatakan jatuh makin dalam. Dia menjadi narapidana. Saya lagi bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya, tapi karena fitnah. Nah, di dalam keadaan seperti itu Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara itu, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kepadanya dipercayakan untuk mengatur kehidupan narapidana di penjara itu. Dan Alkitab lagi-lagi mencatat semua usaha yang dilakukan Yusuf berhasil. Oleh karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan itu semua terjadi oleh karena apa? Oleh karena Yusuf hidup berkenan kepada Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat ketika Yusuf ditawarkan kenikmatan duniawi, diajak berbuat dosa oleh istri Potifar, dia menolak dengan tegas. Dan penolakan Yusuf itu didasarkan atas apa? Didasarkan atas hati yang takut akan Allah. Sehingga dia berkata kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini kepada Allah? Hati Yusuf takut kepada Allah. Maka hidupnya berkenan kepada Allah. Dan karena hidupnya berkenan kepada Allah, langkah hidupnya itu sekalipun berliku-liku, terjal, penuh dengan kesukaran, tetapi langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Dia tetap teguh berdiri, berjalan, berjuang dengan baik. Ia jatuh, tetapi tidak pernah sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Nah, setelah itu kita melihat hidupnya berubah drastis. Kalau sebelumnya jatuh sedemikian dalam, sekarang diangkat begitu mulia, menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, penguasa. Begitu mulia, begitu berkuasa. Tetapi hati Yusuf tidak kemudian silau dengan jabatan yang tinggi, hidup yang mulia.
hatinya tetap terjaga takut akan Tuhan. Itu ditunjukkan dengan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak hidup di dalam dendamnya, sakit hati, amarah. Tidak, dia rela mengampuni saudara-saudaranya. Karena apa? Hatinya ini takut akan Allah. Hidupnya berkenan kepada Allah. Dia dapat melihat bagaimana Allah yang mengatur kehidupannya melalui peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, tetapi rancangan Tuhan yang begitu mulia. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Di sini kita belajar, ketika kita ini hidup berkenan kepada Tuhan, langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan untuk tetap teguh berdiri. Ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak, ditopang oleh Tuhan tangan kita. Nah, maka ibu bapak dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengelola hidup kita, diri kita ini untuk berkenan kepada Allah. Supaya apa? Supaya langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Dan supaya apa? Supaya tangan kita senantiasa ditopang oleh Tuhan. Niscaya keadaan apapun juga tidak menghancurkan kita. Kenyataan hidup yang berubah sedemikian drastis, krisis-krisis, kesulitan-kesulitan hidup datang, tidak membuat kita kemudian hancur. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Dan kalau toh kita terjatuh, tidak akan tergeletak, karena Tuhan menopang tangan kita. Tetap bersemangat untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan menikmati pemeliharaannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita lagi berdoa. Tuhan, kami rindu hidup kami, langkah-langkah hidup kami ditetapkan oleh Tuhan. Kami rindu untuk ditopang dengan tangan Tuhan. Untuk itu, Tuhan, mampukanlah kami menjaga hati kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang senantiasa berkenan kepadamu. Karena dalam perkenanan Tuhan, kami akan menikmati perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sama seperti yang terjadi pada Yusuf, sama yang terjadi pada tokoh-tokoh iman yang lain. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita pujikan Jadikan Aku Indah.